Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Gugatan nomor 16 garing PDTG garing 2025 garing PN Bogor. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi, tempat tanggal lahir Bogor 09 Januari 1988, umur 37 tahun, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Sultan Syahrir nomor 72, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2025 memberikan kuasa kepada Amka Suryanta SH sebagai kuasa hukum yang berkantor di Jalan Teduh nomor 1, Bogor, Jawa Barat. Dengan ini mengajukan gugatan Wan Prestasi perjanjian jual beli kepada saudara Budi sebagai tergugat. Adapun gugatan ini berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Bahwa harga tanah yang disepakati antara penggugat dan tergugat adalah sebesar 1 miliar rupiah dan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan, yaitu 15 Januari 2023. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. 4. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran, somasi, tetapi tidak diindahkan. 5. Bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan penggugat mengalami kerugian. 6. Bahwa adapun kerugian-kerugian penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan tergugat adalah sejumlah 700 juta rupiah. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan atau pembelian tanah yang telah disepakati oleh tergugat kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan berkenan yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Bogor. Disampaikan banyak terima kasih. Bogor, 20 Oktober 2025. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan. Namun kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dan hadirin yang kami hormati. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 16 garing PDT G garing 2025 garing PN Bogor di Bogor. Setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Amka Suryanta Sarjana Hukum, tergabung di kantor Amka Suryanta Law Firm, Jalan Teduh nomor 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2025, hal ini bertindak untuk atas nama serta kepentingan klien kami, Saudara Budi, wirausaha,
beralamat Jalan Kencana 2, Kecamatan Asi Baru, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut tergugat. Dalam eksepsi bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas bahwa tergugat telah beritikat baik melakukan pelunasan pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Ini dapat terlihat dari upaya tergugat meminta tambahan waktu untuk pelunasan dan mengajukan pinjaman dari bank untuk pelunasan pembelian tanah tersebut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi tidak melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut tidaklah benar karena tergugat telah membayar uang muka pada tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dan beritikat baik untuk melunasi sisa pembayaran dengan meminta tambahan waktu karena menunggu pinjaman dari bank. 2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain adalah tidak benar karena sertifikat tanah masih berada di tangan penggugat dan balik nama atas nama tergugat belum diproses sehingga penggugat masih dapat menjual kepada pihak lain. 3. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang disebutkan di atas, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 16 garing PDT G garing 2025 garing PN Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian jawaban dari tergugat. Ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Terima kasih yang mulia. Replik nomor perkara 16 garing PDT G garing 2025 garing PN Bogor. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Untuk dan atas nama penggugat, kami Angka Suryanta Sarjana Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2025, selaku kuasa hukum penggugat, akan menanggapi jawaban gugatan tergugat sebagaimana telah disampaikan di muka sidang pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Bahwasanya penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah beritikat baik melakukan pelunasan pembayaran atas pembelian sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan meminta tambahan waktu untuk pelunasan, sementara batas waktu pelunasan yang dijanjikan di awal adalah selama 3 bulan. Sedangkan tergugat telah 6 bulan lalai terhadap pelunasan tersebut. Artinya, tergugat telah memiliki waktu tambahan selama 3 bulan. 3. Bahwa itikat baik yang disampaikan tergugat juga tidak terlihat pada surat teguran atau somasi yang telah 2 kali dikirimkan, namun tergugat tidak mengindahkan. 4. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat masih dapat menjual tanah tersebut pada pihak lain, karena tanah tersebut telah dilaksanakan proses perjanjian jual beli. Tanah yang sudah dibayar
uang muka oleh pihak tergugat tidak bisa dijual kepada pihak lain karena ini merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi penipuan dikarenakan transaksi sebelumnya belum selesai. Hal ini sesuai dengan pasal 385 KUHP, sehingga penggugat telah mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa menjual tanah kepada pihak lain. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 3. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan pembelian tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor sejumlah 700 juta rupiah. 4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 16 PDTG 2025 PN Bogor di Bogor yang bertanda tangan di bawah ini, Amka Suryanta SH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum Amka Suryanta SH Law Firm yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Lurus nomor 2 Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami Saudara Budi, 40 tahun, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Terang nomor 3, Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa nomor 02 tanggal 9 Oktober 2025 untuk selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 6 November 2025 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Bahwa tuduhan yang diberikan penggugat terhadap tergugat telah melakukan wan prestasi, tidak melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut tidaklah benar, karena tergugat telah membayar uang muka pada tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dan mengajukan pinjaman dari bank untuk melunasi pembelian sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain adalah tidak benar, karena sertifikat tanah masih berada di tangan penggugat dan uang muka juga telah berada di tangan penggugat, dan proses balik nama atas nama tergugat belum diproses, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian atas hal ini. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan tergugat dalam bagian eksepsi tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya pada tanggal 6 November 2025, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat. 3. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil semula, sebagaimana seperti yang telah para tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan penggugat. 4. Bahwa tergugat telah beritikat baik untuk melunasi pembayaran dengan meminta tambahan waktu pelunasan. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menerima jawaban
dan duplik tergugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi. 5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Terima kasih Mulia atas kesempatan yang diberikan. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Selanjutnya, dan atas nama klien kami, penggugat dalam perkara nomor 16-PDT-G-2025-PN Bogor, perkenankan kami mengajukan akta atau surat bukti yang telah diberi materai dengan cukup sebagai berikut. Bukti P1, surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor, yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat, bahwa bukti P1 adalah bukti bahwa penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli. Bukti P2, kwitansi pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah, bahwa bukti P2 adalah membuktikan bahwa tergugat baru membayar uang sejumlah 300 juta rupiah dari total 1 miliar atas pembelian tanah yang tertuang dalam perjanjian jual beli tersebut. Bukti P3, sertifikat atas sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor, bahwa bukti P3 membuktikan bahwa tanah tersebut adalah merupakan hak milik yang sah dari penggugat. Bukti P4, surat somasi ke-1 dari penggugat untuk tergugat, bahwa bukti P4 membuktikan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pelunasan pembelian tanah. Bukti P5, surat somasi kedua dari penggugat untuk tergugat, bahwa bukti P5 membuktikan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pelunasan pembelian tanah. Demikian surat pengantar alat bukti ini diajukan ke hadapan majelis hakim dalam persidangan. Yang mulia, mohon diterima sebagai alat bukti yang sempurna untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara akuo. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Amka Suryanta SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Untuk dan atas nama klien kami, tergugat dalam perkara nomor 16-PDTG-2025-PN Bogor, perkenankan kami mengajukan surat bukti sebagai berikut. Bukti P1, kwitansi pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah. Bahwa bukti P1 adalah membuktikan bahwa tergugat telah membayar uang sejumlah 300 juta rupiah dari total 1 miliar rupiah atas pembelian tanah yang tertuang dalam perjanjian jual beli tersebut. Bukti P2, fotokopi surat pengajuan pinjaman ke Bank Sentosa sebesar 700 juta rupiah. Bahwa bukti P2 membuktikan bahwa tergugat telah beritikat baik untuk melunasi pembelian sebidang tanah tersebut dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Sentosa. Demikian surat pengantar alat bukti ini diajukan ke hadapan majelis hakim dalam persidangan yang mulia ini. Mohon diterima sebagai alat bukti yang sempurna untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara akuo. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, namun sebelum membacakan kesimpulan, kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu.
Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti penggugat dan tergugat dalam perkara perdata nomor 16 garing PDTG garing 2025 garing PN Bogor, yaitu wan prestasi terhadap perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor. Maka oleh karena itu, penggugat mengajukan kesimpulan akhir. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh tergugat dalam jawaban tergugat maupun dupliknya. 2. Bahwa wan prestasi yang dilakukan tergugat telah menyebabkan kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Sementara uang 700 juta rupiah untuk pelunasan pembelian tanah belum juga dibayarkan oleh tergugat. 3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan tergugat hanya mengada-ada karena faktanya tergugat tidak punya itikat baik untuk membayar pelunasan pembelian tanah tersebut dikarenakan waktu pembayaran yang telah lewat dan somasi yang sudah diberikan. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka dengan sendirinya segala dalil jawaban yang diajukan tergugat menjadi lumpuh. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat pada jawaban tergugat dan duplik tidak ada kesesuaian dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada. Pembuktian pihak penggugat. 1. Pembuktian pihak penggugat. 1. Menerangkan kalau bukti-bukti yang diajukan penggugat adalah surat-surat sah yang dapat dibuktikan keasliannya. 2. Bahwa bukti P1, surat perjanjian jual beli, membuktikan bahwa telah diadakan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat. Namun, pada bukti P2, kwitansi pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah membuktikan bahwa tergugat hanya melakukan pembayaran pertama dan tidak memenuhi kewajiban pada perjanjian tersebut dengan melakukan pembayaran kedua sebesar 700 juta rupiah. 3. Bahwa bukti P4 dan P5 somasi pertama dan kedua dari penggugat kepada tergugat membuktikan bahwa penggugat telah memberi waktu dan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar pelunasan pembelian tanah. Tanggapan penggugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat. 1. Bahwa bukti P1 adalah kwitansi pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah adalah membuktikan bahwa tergugat telah membayar uang sebesar 300 juta rupiah dari total 1 miliar rupiah atas pembelian tanah yang tertuang dalam perjanjian jual beli tersebut. Namun, tidak menggugurkan fakta bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran atau pembelian sebidang tanah. 2. Bahwa bukti P2 adalah fotokopi surat pengajuan pinjaman ke Bank Sentosa sebesar 700 juta rupiah tidak membuktikan bahwa tergugat telah beritikat baik untuk melunasi pembelian sebidang tanah tersebut dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Sentosa karena pengajuan pinjaman tersebut tidak membuat tergugat memenuhi kewajibannya dalam melunasi sisa pembayaran atau atas pembelian sebidang tanah. Permohonan bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka sepatutnya lah apabila majelis hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan atas pembelian tanah yang telah disepakati oleh tergugat kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Namun sebelum membacakan kesimpulan, kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu.
Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum, penggugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti penggugat dan tergugat dalam perkara perdata nomor 16 garing PDTG garing 2025 garing PN Bogor, yaitu wan prestasi terhadap perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor. Maka oleh karena itu tergugat mengajukan kesimpulan akhir. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan maupun repliknya. 2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi tidak melunasi pembelian tanah tersebut tidaklah benar, karena tergugat memiliki itikat baik untuk melunasi pembayaran atas pembelian sebidang tanah tersebut. 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain adalah tidak benar, karena sertifikat tanah tersebut masih berada di tangan penggugat dan belum diproses balik nama, sehingga masih bisa dijual kepada pihak lain. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dengan sendirinya segala dalil-dalil gugatan yang diajukan tergugat menjadi tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat pada gugatan dan replik tidak ada kesesuaian dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada. Pembuktian pihak tergugat. 1. Menerangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat adalah surat-surat sah yang dapat dibuktikan keasliannya. 2. Bahwa bukti P1, kwitansi pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah, membuktikan bahwa tergugat telah membayar sejumlah uang atas pembelian tanah sebagai pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian jual beli tanah. 3. Bahwa bukti P2, fotokopi surat pengajuan pinjaman ke Bank Sentosa sebesar 700 juta rupiah, membuktikan bahwa tergugat telah beretikat baik untuk melunasi sebidang tanah tersebut dengan cara mengajukan pinjaman bank. Tanggapan tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. 1. Bahwa bukti P3, sertifikat atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor yang merupakan hak milik penggugat justru membuktikan bahwa penggugat tidak dirugikan dan masih dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain karena sertifikat tanah belum dibalik nama menjadi milik tergugat. 2. Bahwa bukti P4 dan P5 surat somasi ke-1 dan ke-2 dari penggugat kepada tergugat tidak membuktikan bahwa adanya pemberian kesempatan dan waktu oleh penggugat, karena tergugat telah meminta tambahan waktu untuk pengajuan pinjaman bank. Akan tetapi, penggugat tidak memberikan tambahan waktu tersebut. Permohonan bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka sepatutnya lah apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian kesimpulan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim. Ucapkan terima kasih. Kuasa hukum tergugat. Terima kasih.